Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, bertemu lagi bersama saya Novia Syahri. Seperti biasa, kita akan melakukan refleksi pengalaman belajar kembali. Nah, di video kali ini kita akan melakukan refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah seminar pendidikan. Yuk, let's check it out. Pembahasan yang pertama, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Nah, pengalaman belajar yang berguna dan menarik ada pada tahap 2, yaitu refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Nah, materi ini merupakan bagian yang paling berguna dan menarik bagi saya. Pada tahap ini, saya diajak untuk melihat kembali proses belajar yang selama ini ketika saya mengikuti PPG. Lalu merefleksikannya secara jujur dan juga menyeluruh. Menulis refleksi membuat saya benar-benar memahami apa yang sudah saya pelajari, serta apa yang masih perlu saya perbaiki dan juga bagaimana perkembangan saya sebagai seorang calon guru. Kegiatan ini bukan hanya sekadar menulis laporan, tetapi menjadi sarana untuk menyadari kekuatan dan juga kelemahan saya sendiri dalam proses belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pada tahap 3 mengenai penyusunan desain pembelajaran, menurut saya sangat berguna karena mengajarkan bagaimana merancang pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun, tahap ini terasa kurang menarik karena prosesnya cukup teknis dan membutuhkan waktu serta ketelitian yang tinggi. Mulai dari menyusun tujuan pembelajaran hingga menentukan asesmen. Meski begitu, hasil akhirnya sangat bermanfaat sebagai bekal saya untuk mengajar ke depannya. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Semua pengalaman dalam mata kuliah ini menurut saya berguna. Tidak ada tahapan yang menarik namun kurang memberikan manfaat. Meskipun tingkat ketertarikan pada tiap tahapan berbeda, tapi seluruh proses dalam seminar pendidikan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan profesional saya sebagai seorang calon guru. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, tidak ada. Semua tahapan dalam mata kuliah seminar pendidikan dirancang dengan baik untuk membekali saya sebagai calon guru profesional. Setiap bagian memberikan nilai tersendiri dan memperkuat pemahaman serta juga keterampilan saya dalam dunia pendidikan. Pembahasan selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Saya telah mengikuti seluruh rangkaian mata kuliah seminar pendidikan yang terdiri dari 5 tahapan utama, mulai dari identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar, penyusunan desain pembelajaran, refleksi program PPG secara keseluruhan, hingga seminar akhir. Melalui proses ini, saya tidak hanya diminta untuk memahami teori saja, tetapi juga merefleksikan pengalaman belajar saya secara kritis dan juga mendalam. Puncaknya adalah ketika saya mempresentasikan hasil refleksi dan juga menyebarkannya melalui media YouTube. Hal ini memberikan saya pengalaman baru dalam menyampaikan gagasan secara digital dan membangun kepercayaan dalam berbicara di hadapan umum. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena mata kuliah ini disusun secara sistematis dan juga berfokus pada penguatan identitas profesional guru. Dengan pendekatan reflektif dan berbasis pengalaman nyata, saya tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari perjalanan saya sendiri selama menjalani PPG. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan termasuk refleksi yang diunggah di YouTube mendorong saya untuk berpikir kritis, komunikatif, dan juga kreatif. Dosen pengampu juga memberikan arahan yang jelas dan bermanfaat, sehingga saya merasa terbantu dalam setiap tahapannya. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran yang mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak utama yang bisa menjadi bukti hasil refleksi saya adalah video refleksi pembelajaran yang telah saya unggah di channel YouTube. Video ini memuat
pemikiran saya tentang pengalaman belajar selama PPG dan juga menunjukkan bagaimana saya memahami, menilai, serta merespons proses belajar yang telah saya jalani. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena video refleksi tersebut merupakan hasil dari proses berpikir mendalam saya terhadap perjalanan belajar selama mengikuti PPG. Selain itu, video ini juga menunjukkan kemampuan saya dalam menyampaikan gagasan secara terstruktur dan komunikatif, yang merupakan keterampilan penting bagi seorang calon guru. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah narasi yang saya sampaikan di dalam lembaran refleksi dan juga di bagian video, di mana saya menggambarkan secara jujur proses belajar, tantangan yang saya hadapi, serta perubahan pola pikir pada setiap proses yang saya jalani. Video ini menjadi bukti otentik perkembangan diri saya selama mengikuti PPG. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar nanti, saya akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Saya akan mendorong mereka untuk menulis atau menyampaikan refleksi secara kreatif, misalnya melalui video atau presentasi. Saya percaya bahwa refleksi membantu peserta didik untuk bisa mengenali cara belajar mereka sendiri. Selain itu, saya membiasakan diri untuk mendampingi peserta didik bukan hanya dalam aspek akademik saja, tetapi juga dalam pengembangan sikap serta karakter, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak jangka panjang. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya untuk refleksi pengalaman belajar mata kuliah seminar pendidikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu lagi pada video refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah lainnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.